Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah Metodologi Pengembangan Sistem Informasi atau MPSI. Pada hari ini kita akan membahas metodologi SDLC sebagai metodologi utama dalam pengembangan sistem informasi. Yang pertama adalah SDLC Overview. SDLC disebut sebagai Software Development Life Cycle, adalah proses yang digunakan oleh industri perangkat lunak untuk merancang, mengembangkan, dan menguji perangkat lunak berkualitas tinggi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, yang memenuhi harapan pelanggan, dan mencapai penyelesaian software dalam waktu dan perkiraan biaya. Kemudian SDLC adalah kepanjangan dari Software Development Life Cycle, yang juga disebut sebagai proses pengembangan perangkat lunak. Siklus hidup pengembangan perangkat lunak adalah kerangka kerja yang mendefinisikan tugas yang dilakukan pada setiap langkah dalam proses pengembangan perangkat lunak. Yang dipakai sebagai standar untuk menilai siklus hidup sebuah perangkat lunak adalah ISO IEC 12207 yang merupakan adalah standar internasional untuk proses siklus hidup perangkat lunak. Standar ini bertujuan untuk mendefinisikan semua tugas yang diperlukan untuk mengembangkan dan memelihara perangkat lunak. SDLC adalah proses yang diikuti oleh proyek pengembang perangkat lunak. Kemudian SDLC terdiri dari rencana rinci yang menjelaskan bagaimana mengembangkan, memelihara, mengganti atau mengubah, atau meningkatkan software tertentu. Siklus hidup mendefinisikan metodologi untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dan proses pengembangan secara keseluruhan. Ini adalah representasi grafis atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam SDLC. Karena dia adalah siklus hidup, maka gambarnya akan berupa lingkaran yang akan dimulai dari tahap planning, lalu defining, lalu designing, building, testing, deployment, dan akan balik lagi ke planning. Kemudian ini adalah penjelasan setiap stage-nya atau setiap tahapnya, mulai dari planning dan requirement analysis, kemudian defining requirements, kemudian designing the product architecture, kemudian building or developing the product, lalu testing the product, dan terakhir adalah deployment in the market and the maintenance. Stage 1 atau tahap pertama yang berarti adalah perencanaan dan analisis persyaratan atau kebutuhan sistem adalah tahap pertama yang paling penting di dalam SDLC. Dalam tahap ini anggota tim senior biasanya akan mendapatkan input dari pelanggan atau departemen penjualan atau hasil survei pasar yang akan memberikan informasi kepada tim senior tersebut tentang apa yang diinginkan oleh pelanggan dan apa kebutuhan yang akan dibuat untuk sistem yang akan mereka bangun. Nah, pada tahap ini nanti akan menghasilkan sebuah studi kelayakan yang akan dijadikan dasar tahap berikutnya. Studi kelayakan itu adalah studi kelayakan di bidang ekonomi, lalu operasional, dan teknis. Artinya, di tahap pertama, sebelum kita membuat sistem secara utuh, maka anggota tim senior sebuah pengembang proyek akan menganalisa apakah sistem ini layak untuk dikerjakan secara ekonomi, lalu apakah bisa dilakukan secara operasional, dan dapat dilakukan secara teknis. Jadi dalam tahap pertama harus ditemukan sebuah sistem itu layak secara ekonomi, operasional, maupun teknis. Pada tahap perencanaan didapatkan syarat atau identifikasi risiko jika proyek akan dilakukan sampai selesai. Kemudian hasil studi dari kelayakan teknis ini akan menentukan bagaimana sistem akan dikembangkan di tahap berikutnya. Dalam dasar bahwa proyek yang akan dilaksanakan harus dengan risiko yang minimum. Lalu tahap kedua yaitu mendefinisikan persyaratan
Setelah melakukan kelayakan terhadap sistem, maka berikutnya adalah mendefinisikan dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk membangun sebuah sistem. Biasanya kebutuhan ini berkaitan dengan kebutuhan pasar ataupun kebutuhan pelanggan yang jadi customer untuk sistem ini dibangun. Kemudian ada dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendefinisikan kebutuhan. Kemudian sesuai dengan SRS. Ini adalah persyaratan perangkat lunak, dokumen spesifikasi untuk menjelaskan persyaratan perangkat lunak yang berisi semua persyaratan produk yang akan dirancang dan dikembangkan selama siklus hidup proyek. Tahap ketiga adalah merancang arsitektur produk. Ini adalah tahap membangun sistem. Di tahap ini biasanya seorang pengembang sistem sudah mulai melakukan coding atau pembuatan program yang akan dijadikan bagian dari sistem. Kemudian semua yang dibangun pada tahap ini nanti akan didokumentasikan di dalam sebuah dokumen desain. Kemudian dokumen desain ini nanti akan dijadikan dasar untuk menilai resiko, kemudian kekokohan produk dan modul desain. Kemudian pada tahap ketiga ini juga dilakukan mendefinisikan ulang semua modul arsitektur produk bersama fitur-fiturnya, kemudian komunikasi dan representasi aliran data dan modul terkait. Kemudian desain ini juga nanti akan diberikan sebagai model untuk pelanggan, sehingga semua hasil dari tahap desain nanti akan dijelaskan secara detail di dalam dokumen desain. Tahap keempat adalah membangun atau mengembangkan produk. Pada tahap ini, SDLC sudah mulai melakukan tahap pembangunan sampai hampir selesai sistemnya. Tadi didesain, lalu dibuat pemrogramannya di tahap keempat, sambungan dari tahap 3. Kemudian selama tahap ini hasil dari tahap desain nanti akan dibuat sesuai dengan rancangan oleh tahap 4. Kemudian dilakukan secara terorganisir. Pembuatan kode dapat diselesaikan tanpa banyak kesulitan jika desainnya dianggap cukup detail. Kemudian pada tahap 4 juga membutuhkan umpan balik jika sistem yang dihasilkan atau software yang dihasilkan dianggap sesuai dengan target pasar atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan, maka produk nanti akan siap dirilis. Nah, di dalam metodologi SDLC ada beberapa model tergantung dengan kebutuhan setiap pemilik sistem. Model di dalam SDLC disebut sebagai perangkat lunak model proses pengembangan. Kemudian setiap model proses mengikuti serangkaian langkah yang unik dan berbeda namanya. Jadi nanti metodologi SDLC ini akan punya beberapa model yang berlainan namanya dan setiap model akan punya tahap yang relatif berbeda. Perbedaan ini nanti akan menyesuaikan kebutuhan besar kecilnya sistem yang akan dibangun. Ini adalah beberapa model SDLC yang populer dan yang sering digunakan di dalam industri. Yang pertama adalah waterfall model, yang kedua adalah iteratif model, yang ketiga adalah spiral model, yang keempat adalah V model, yang kelima adalah Big Bang model, yang keenam adalah agile, yang ketujuh adalah rapid, yang kedelapan adalah prototype. Jadi ini adalah beberapa model yang kita bahas selama semester ini. Kita akan mulai dari model yang paling awal nanti sampai yang paling akhir. Nah, itu adalah SDLC, definisinya, tahap-tahapnya, dan modelnya. Nah, pada minggu pertama ini saya minta Anda untuk mencari sebuah paper publikasi internasional yang memuat isi tentang penjelasan metodologi SDLC.
Jadi Anda cari, kalau Anda tidak bisa mencarinya akan saya siapkan paper-paper tersebut. Anda boleh memilih salah satunya saja, lalu paper itu Anda buat resumenya. Tujuannya adalah agar Anda punya bahan bacaan yang lebih terkait dengan metodologi SDLC. Resume ini Anda kerjakan selama 1 minggu, lalu Anda kirimkan hasilnya ke dalam Google Classroom masing-masing. Lalu mohon diperhatikan bahwa tugas dikerjakan dan dikirimkan sesuai tanggal yang ditetapkan dan tidak ada keterlambatan. Lalu ini contohnya. Nah, nanti saya akan siapkan template-nya di dalam GC. Nanti Anda boleh lihat template-nya dan contoh saja. Dari paper yang Anda pilih atau Anda cari di portal-portal atau di library digital. Setelah Anda temukan papernya, maka Anda buat resumenya seperti format ini. Anda tulis dulu judul jurnalnya, lalu volumenya berapa kalau dia adalah dari jurnal, kemudian tahun berapa terbitannya, kemudian penulisnya siapa atau autornya, latar belakangnya, dan tujuan atau isi tujuan dari paper dan hasil atau materi yang dibahas di dalam paper tersebut. Nah, tugas ini Anda buat individu perorangan. Jadi, walaupun misalnya Anda menggunakan paper yang saya berikan di dalam GC, namun hasil resume papernya tidak sama. Atau Anda boleh menggunakan paper-paper yang Anda cari sendiri, silahkan. Maka tugas itu akan Anda kerjakan dan Anda serahkan nanti dua file, yaitu file paper aslinya Anda serahkan dan hasil resumenya Anda berikan. Tujuannya agar Anda punya bahan bacaan yang berkaitan dengan metodologi SDLC yang kita bahas hari ini. Ini adalah beberapa sumber pustaka yang saya gunakan untuk merangkum materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan lewat grup dan GC yang Anda punya masing-masing. Terima kasih. Ketemu lagi minggu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.